Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan di sebuah pertemuan yang mulia. Meskipun tidak ada yang menampung kita saat ini kecuali dunia maya, bukan berarti pertemuan kita tidak nyata. Pertemuan di jalan Allah Ta'ala itu yang dibutuhkan tempatnya adalah hati, yang dibutuhkan adalah hati. Insya Allah kalau hatinya sudah bersatu, maka di situ turun rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini betul-betul bisa mendatangkan rahmat khususnya untuk diri kita pribadi dan teruntuk seluruh umat Nabi Muhammad SAW, khususnya untuk bangsa yang kita cintai. Berpikir positif di segala kondisi, berpikir positif di segala situasi. Hal yang mudah, tapi tidak mudah dilakukan. Hidup ini kan pilihannya ada dua, pilih enak atau pilih nggak enak. Pilih enak atau pilih nggak enak. Seharusnya dalam kondisi apapun, ya kita pilih yang enak. Ya kita pilih yang enak. Milih yang enak itulah yang merupakan wujud daripada berpikir positif, berpikir yang baik, berpikir yang enak-enak. Bagaimana implementasinya, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Dalam Al-Quran sudah sangat banyak contoh bagaimana manusia harus berpikir positif di kondisi yang sesulit apapun. Ya, kondisi sesulit apapun, menghadapi tantangan model apapun. Saya akan ambilkan beberapa contoh insya Allah untuk kajian pada siang hari ini. Mudah-mudahan berkah untuk yang berbicara dan untuk yang mendengarkan serta melihat dimanapun dan kapanpun. Yang pertama, contoh yang paling ekstrim, yaitu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam sudah dibelenggu, diikat, kemudian api sudah dibakar. Dan perlu dijelaskan, apinya bukan sembarang api. Api itu dibuat oleh Namrud bersama rakyatnya dengan mengumpulkan kayu bakar yang prosesnya dalam tafsir disebutkan kurang lebih 1 bulan. Kemudian tempat lapangan untuk menampung kayu bakar itu pun dibuat sedemikian rupa seperti tungku. Tanahnya digali, kayu bakarnya dikumpulkan, ditumpuk di situ, kemudian api dinyalakan. Hasilnya panasnya maksimal sehingga mampu membakar burung yang terbang jarak 1 mil, 1,5 kilo di atas api tersebut. Burungnya akan terpanggang hidup-hidup. Nah, bayangkan Nabi Ibrahim alaihissalam nggak punya teman, nggak punya siapa-siapa, ya, diikat, akan dilemparkan dalam kobaran api yang luar biasa tersebut. Nalar manusia akan mengatakan nggak mungkin selamat, nggak mungkin menang melawan kondisi yang seperti ini. Sendiri terbelenggu. Tapi subhanallah, datanglah bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantuan itu lewat makhluk-makhluk Allah yang berdatangan, baik itu malaikat sampai pun kata, semuanya menawarkan bantuan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam pada puncak cinta yang luar biasa, sehingga Nabi Ibrahim mengatakan ilmuhu bihali kafani ansuali. Allah tahu keadaanku, biar Allah sendiri yang langsung ngurus aku nanti. Biar Allah yang langsung ngurus aku. Ini jangan dicontoh loh ya. Ini tingkat cinta yang tinggi. Kita biar Allah yang ngurus kita, tapi kalau kesah terus. Nabi Ibrahim datangi malaikat Jibril alaihissalam. Saya akan tolong kamu. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, Allah maha mengerti kondisi saya, biar Allah yang ngurus saya. Ya udah kalau begitu kamu minta sama Allah. Ya itu karena Allah tahu saya nggak minta sama Allah. Ini yang boleh ngomong gini, yang memang kelasnya kelas Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita ini kelas orang-orang yang banyak keluh kesah nih ya minta.
Ya, nunjukkan kebutuhan yang luar biasa. Nabi Ibrahim alaihissalam kelasnya kelas manja, jatuh cinta berat pada Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya apa? Beliau berpikir positif, ya akan ada pertolongan langsung dari Allah taala. Allah akan menyelamatkan dengan caranya Allah, yang saat itu tidak ada satu makhluk Allah pun, bahkan malaikat Jibril alaihissalam ya tidak pernah berpikir bahwasannya api itu akan menjadi penyelamat untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena sejak malaikat Jibril itu diciptakan, melihat api itu selalu membakar. Api itu membakar. Ya, api itu sifatnya membakar, nggak berubah. Tetapi hari itu Allah Subhanahu wa taala merubah. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, kata Allah taala. Jadi Allah langsung bicara kepada sumber masalahnya. Masalahnya di mana? Kayu bakarnya? Bukan. Masalahnya di mana saat itu? Namrudnya? Bukan. Ini masalah yang paling urgent saat itu adalah apinya akan membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka nggak perlu dicarikan pemadam kebakaran, nggak perlu dicarikan tim untuk memadamkan, tapi langsung apinya diajak bicara oleh Allah Taala, diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei api, jadilah kamu dingin. Nomor satu itu dulu. Api kamu dingin. Ya, tapi wasalama yang menyelamatkan, bukan sebarang dingin, bukan dingin yang membunuh, bukan dingin yang menyebabkan sakit. Bardaw wasalaman, dingin dan menyelamatkan, khusus untuk Ibrahim. Kayu kamu tetap membakar, burung terbang 1,5 mil tetap kamu bakar. Ibrahim alaihissalam, kamu harus jadikan dirimu khusus untuk Nabi Ibrahim, dingin dan menyelamatkan. Bagaimana api itu dalam satu kejadian menyentuh tubuh Nabi Ibrahim menjadi dingin dan menyelamatkan, menyentuh kayu di sekitarnya, membakar dan menghancurkan. Ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah, kita nggak bahas masalah kuasanya Allah, tapi kita bahas bagaimana pola pikir Nabi Ibrahim alaihissalam yang selalu optimis, berpikir positif di kondisi yang seberat itu. Kemudian kita beralih pada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ketika dihadapkan kejaran Fir'aun dan bala tentaranya yang luar biasa, dan di hadapannya ada laut yang ganas, yang ombaknya dahsyat, dan di sekitarnya ada kaumnya yang protes, ya kaumnya yang resah, kaumnya yang gelisah. Bagaimana ini? Di sana ada laut, di sana ada Fir'aun dan bala tentaranya. Nasib kita bagaimana? Hai Musa, bagaimana? Nabi Musa alaihissalam dengan santai mengatakan, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Kalla, gak mungkin kita akan celaka. Gak mungkin Fir'aun mampu mencelakai kita. Gak mungkin laut mampu menenggelamkan kita. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Karena Allah bersamaku, sayahdin. Nanti Allah akan beri aku petunjuk. Saat ngomong begitu Nabi Musa gak punya solusi, tapi punya keyakinan, punya pikiran yang positif. Pasti Allah akan berikan jalan keluar, pasti Allah akan berikan solusi. Hasilnya Allah berikan solusi yang di luar nalar. Seperti api tadi di luar nalar, maka solusinya juga di luar nalar. Apa ini? Masalahnya kalau lewat terus ada laut, kapal gak punya. Ini orang-orang gak ahli renang, hidupnya di padang Sahara, gak pernah belajar berenang, ya. Senjata nggak ada, mau ngelawan Fir'aun dan bala tentara, ini konyol, nggak punya apa-apa ini. Mau terjun ke laut juga sama konyol. Terus bagaimana? Allah Ta'ala jadikan lautnya itu jalan keluar. Allah Ta'ala jadikan lautnya itu solusi. Caranya bagaimana? Hei Musa, pukulkan tongkatmu itu ke laut. Kayu, biasa. Tapi di tangan orang yang beriman pada Allah Ta'ala, maka Allah perintahkan kepada laut ketika kena pukulan kayu, wahai laut, membelahlah engkau menjadi 2 bagian. Subhanallah, begitu kena pukulan kayu, maka laut itu membelah menjadi tebing yang luar biasa. Nabi Musa dan kaumnya melewati tebing air laut yang luar biasa tanpa rasa takut. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Allah turunkan kepada mereka rasa tenang, nyaman, berjalan. Padahal ini gemuruh air luar biasa, dibendung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan melewati sampai ke tepian. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya menyusul. Allah kemudian tenggelamkan laut itu kembali seperti semula, sehingga Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam. Lagi-lagi berpikir positif. Di saat yang mustahil mendapatkan solusi, itu dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam.
Kemudian kita melihat Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam yang udah dikasih tahu bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam sudah dibunuh oleh serigala, diterkam oleh serigala. Ini darahnya, ini pakaiannya. Nabi Yakub mengatakan, nanti ya putraku akan dikembalikan semua kepadaku. Selalu yakin kalau Nabi Yusuf masih hidup. Jasadnya nggak ada, aku nggak ketemukan jasadnya. Berpikir positif, Nabi Yusuf masih hidup. Tentunya dilandasi dengan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasilnya apa? Hasilnya betul dipertemukan dengan putranya Nabi Yusuf alaihissalam. Bahkan sudah menjadi seorang Perdana Menteri terpercaya di kerajaan Mesir yang punya kedudukan tinggi dan dicintai oleh masyarakat Mesir. Orang tuanya pun dimuliakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Keluarganya pun dimuliakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah perjalanan panjang yang dibuang ke sumur, dijual sebagai budak, masuk ke penjara, akhirnya menjadi seorang yang luar biasa.